Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 2 mata kuliah Statistika dan Probabilitas akan menjelaskan tentang tabel frekuensi beserta diagramnya pada Microsoft Excel dan membandingkan hasil yang didapat di Microsoft Excel dengan hasil yang didapat pada Google Form tugas data kategori mahasiswa Teknologi Informasi Politeknik Negeri Padang. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok 2 yaitu Muhammad Hafiz Al-Kausar dengan nomor BP 2001082023 dari kelas Teknik Komputer 1A. Kemudian Albert Edia Pratama dengan nomor BP 2001082047 dari kelas Teknik Komputer 1A. Kemudian Wan Bunga dengan nomor BP 2001082028 dari kelas Teknik Komputer 1B. Kemudian Dira Agustina dengan nomor BP 2001081006 dari kelas Teknik Komputer 1B. Baiklah, untuk penjelasan yang pertama mengenai kategori program studi mahasiswa Teknologi Informasi Politeknik Negeri Padang akan dijelaskan oleh Alka. Kemudian dilanjutkan oleh Albert, Bunga, dan Dira. Kepada Alka, dipersilakan. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang jumlah mahasiswa TI. Program studi Teknik Komputer, frekuensi 62 orang, relatif frekuensi 72%, kumulatif diagram 72%. Manajemen Informatika, frekuensi 15 orang, relatif frekuensi 17%, kumulatif diagram 90%. Teknologi rekayasa perangkat lunak, frekuensi 9, relatif frekuensi 10%, kumulatif diagram 100%. Total, frekuensi 86, relatif frekuensi 100%. Untuk pie chart-nya, Teknik Komputer 72%, Manajemen Informatika 17%, dan Teknologi Rekayasa Perangkat Lunak 11%. Kemudian untuk bar chart-nya, Teknik Komputer 62 orang, Manajemen Informatika 15 orang, Teknologi Rekayasa Perangkat Lunak 9 orang. Selanjutnya untuk Pareto, Teknik Komputer 72%, Manajemen Informatika 90%, kemudian Teknologi Perangkat Lunak 100%. Selanjutnya dilanjutkan oleh Albert. Baiklah, saya akan menjelaskan tabel 2 yaitu jumlah mahasiswa tingkat TI Politeknik Negeri Padang. Tingkat 1 frekuensinya 33%, relatif frekuensi 38%, kemudian kumulatif diagram 87%. Tingkat 2 frekuensi 33%, relatif frekuensi 38%, kumulatif diagram 87%. Lalu tingkat 3 frekuensinya 6%, relatif frekuensi 7%, kemudian kumulatif diagram 94%. Lalu tingkat 4 frekuensinya 5, relatif frekuensinya 6%, kemudian kumulatif diagramnya 100%. Jadi jumlah total frekuensinya yaitu 86 dan total relatif frekuensinya 100%. Lanjut ke picture-nya. Teknik Komputer 72%, Manajemen Informatika 17%, DRPL 10%. Kemudian ke bar chart, Teknik Komputer 60, kemudian Manajemen Informatika 15, 9. Kemudian ke Pareto diagram, Teknik Komputer 49%, Manajemen Informatika 33%, kemudian
teknologi rekayasa perangkat lunak 100%. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tabel 3. Tanggapan apakah pembelajaran daring selama ini memuaskan? Pada pilihan sangat memuaskan, frekuensi 4 orang, relatif frekuensi 5%, dan kumulatif diagramnya 5%. Pada pilihan memuaskan, frekuensinya 39 orang, relatif frekuensi ada 45%, dan kumulatif diagramnya 50%. Pada pilihan tidak memuaskan, frekuensinya 9 orang, relatif frekuensi ada 10%, dan kumulatif diagram ada 60%. Pada pilihan kurang memuaskan, frekuensinya 34 orang, relatif frekuensinya ada 40%, dan kumulatif diagramnya ada 100%. Pada total frekuensi ada 86 orang, dan relatif frekuensinya ada 100%. Lanjut, pada pie chart-nya, sangat memuaskan ada 5%, memuaskan ada 45%, tidak memuaskan ada 10%, dan kurang memuaskan ada 40%. Lanjut pada bar chart-nya. Lalu sangat memuaskan memperoleh 4, memuaskan memperoleh 39, tidak memuaskan 9, dan kurang memuaskan 34. Lalu pada Pareto diagramnya, sangat memuaskan memperoleh hasil 5%, memuaskan memperoleh hasil 50%, tidak memuaskan 60%, dan kurang memuaskan 100%. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Dira Gusti. Baiklah, selanjutnya untuk tabel 4 mengenai tanggapan pembelajaran secara daring sangat membantu dalam menggantikan pembelajaran secara konvensional di masa pandemi COVID-19. Pada tabel kali ini terdapat 4 kategori, yaitu sangat setuju, setuju, kurang setuju, dan tidak setuju. Untuk kategori sangat setuju, frekuensinya 14, relatif frekuensi 16%, kumulatif diagramnya 16%. Untuk kategori setuju, frekuensinya 48%, relatif frekuensi 56%, kumulatif diagramnya 72%. Kemudian dilanjutkan kategori kurang setuju, frekuensinya 21%, relatif frekuensinya 24%, dan kumulatif diagram 97%. Untuk kategori tidak setuju, kemudian untuk pie chart-nya, untuk sangat setuju 16%, setuju 56%, kurang setuju 24%, dan tidak setuju 4%. Kemudian pada bar chart-nya, untuk sangat setuju 14, untuk setuju 48, kurang setuju 21, dan tidak setuju 3. Kemudian pada Pareto diagramnya, untuk sangat setuju memperoleh hasil 14, untuk setuju 72%, untuk kurang setuju 97%, dan untuk tidak setuju 100%. Selanjutnya kepada Alka. Baiklah, saya akan menjelaskan tabel 5. Tanggapan menerima arahan dan tujuan pembelajaran yang jelas sebelum pembelajaran daring dimulai. Pilihan 1, sangat setuju 12 orang, relatif frekuensi 14%, kumulatif diagram 14%. Setuju frekuensi 56 orang, relatif frekuensi 65%, kumulatif diagram 79%. Kurang setuju frekuensi 14 orang, relatif frekuensi 16%, kumulatif diagram 95%. Kemudian tidak setuju frekuensi 4 orang, relatif frekuensi 5%, kumulatif diagram 100%. Total frekuensi 86, relatif frekuensi 100%.
Untuk pie chart-nya sangat setuju 14%, setuju 65%, kurang setuju 16%, tidak setuju 5%. Untuk bar-nya sangat setuju 12 orang, setuju 56 orang, kurang setuju 14 orang, tidak setuju 4 orang. Untuk Pareto-nya sangat setuju 14%, setuju 79%, kurang setuju 95%, dan tidak setuju 100%. Selanjutnya kepada Albert, tabel 6. Baiklah, saya akan menjelaskan tabel 6. Tanggapan saya sangat memahami penjelasan dari teman ketika presentasi secara daring. Di pilihan yang pertama sangat setuju, frekuensi 4, relatif frekuensi 5%, kemudian kumulatif diagram 5%. Kemudian di pilihan setuju, frekuensi 36, relatif frekuensi 42%, kumulatif diagram 47%. Kemudian di pilihan kurang setuju, frekuensi 39, relatif frekuensi 45, kumulatif diagram 95%. Di pilihan tidak setuju, frekuensinya 7, relatif frekuensi 8%, dan kumulatif diagram 100%. Jadi totalnya frekuensi ada 86 orang, relatif frekuensi 100%. Selanjutnya pada chart, tanggapan memahami pelajaran daring sangat setuju 5%, setuju 42%, kurang setuju 45%, tidak setuju 8%. Selanjutnya ke bar chart, sangat setuju 4, setuju 36, kurang setuju 39, tidak setuju 7. Lalu ke Pareto diagram, sangat setuju 5%, setuju 47%, kurang setuju 92%, tidak setuju 100%. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Dina pada tabel 7. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tabel 7 tentang tanggapan dosen tidak menerima dan menjelaskan pertanyaan yang diajukan oleh siswa ketika belajar secara daring. Ada 4 pilihan. Yang pertama sangat setuju, memiliki frekuensi 4 orang, relatif frekuensinya 5%, dan kumulatif diagramnya 5%. Pada pilihan setuju, memiliki frekuensi 26 orang, relatif frekuensinya 30%, dan kumulatif diagramnya 35%. Pada pilihan kurang setuju, frekuensinya 38 orang, relatif frekuensinya 44%, dan kumulatif diagramnya 79%. Dan pada pilihan terakhir tidak setuju, frekuensinya 18 orang, relatif frekuensinya 21%, dan kumulatif diagramnya 100%. Nah, totalnya pada frekuensi memiliki total 86% dan relatif frekuensinya 100%. Dan pada pie chart-nya tanggapan sangat setuju itu memiliki 5%, setuju memiliki 30%, kurang setuju memiliki 44%, dan tidak setuju 21%. Pada bar chart-nya sangat setuju 4 orang, setuju 26 orang, kurang setuju 38 orang, tidak setuju 18 orang. Pada Pareto diagramnya sangat setuju memiliki 5%, setuju 35%, kurang setuju 79%, dan tidak setuju memperoleh 100%. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Dira. Untuk tabel ke-8 yaitu mengenai jenis kelamin, terdapat 2 kategori yaitu laki-laki dan perempuan. Untuk laki-laki, frekuensinya 42 orang, relatif frekuensi 49%, dan kumulatif diagramnya 49%. Untuk perempuan, frekuensinya 44 orang, relatif frekuensi 51%, dan kumulatif diagram 100%.
Totalnya untuk frekuensi 86 orang, relatif frekuensi 100%. Kemudian pada pie chart-nya untuk laki-laki 49% dan untuk perempuan 51%. Kemudian pada bar chart-nya untuk laki-laki 42 orang, untuk perempuan 44 orang. Terakhir pada Pareto diagramnya, pada laki-laki 49% dan pada perempuan 100%. Jadi kesimpulan dari penjelasan kami tadi yaitu untuk hasil yang didapat di Google Form hampir sama, namun perbedaannya di Google Form memiliki hasil yang berkoma atau 2 angka di belakang koma, sedangkan di Excel memiliki hasil dengan pembulatan. Baiklah, sekian penjelasan mengenai data kategori kelompok 2 statistika dan probabilitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.